Oke, halo semuanya, balik lagi bersama saya Dion dan untuk video kali ini saya ingin sedikit ngobrol santai aja ya, mungkin sekalian diskusi bersama kalian mengenai sebuah drama yang lagi rame, lagi viral di sosial media, khususnya untuk dunia teknologi ya. Jadi kalau ada yang belum ngikutin, ada sebuah drama yang sebenarnya sih muncul ketika event launchnya Google Pixel ya. Jadi kemarin itu Google Pixel sempat launching Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Fold, dan banyak lagi device lainnya. Dan ada sebuah program yang anggap aja kalau kayak kita itu kayak program reviewer ya. Jadi kalau ketika orang itu ingin review sebuah HP, mereka itu ikut program agar bisa nerima HP-nya itu lebih awal. Kalau di Indo mungkin ya udah kalian tahu lah pasti para reviewer itu nerima device ya mungkin sekitar 2 minggu, 3 minggu atau bahkan 1 bulan sebelum launching untuk bisa ngetes dan agar video reviewnya itu bisa tayang ketika pas hari H launchingnya. Nah, kalau di Google Amerika sana, itu ada program yang namanya Team Pixel. Jadi selain cara yang tadi yang kalian harus menjadi reviewer untuk bisa menerima device-nya itu lebih awal, ada cara yang kedua untuk orang mungkin yang kalian yang nggak terlalu besar ya, atau mungkin belum dikenal oleh Google, belum pernah dikontak, atau belum pernah dikasih device untuk dipinjamkan atau di review, ya salah satu caranya agar kalian bisa mendapatkan early access, bisa mendapatkan device-nya lebih awal, itu dengan cara mengikuti program Team Pixel ini. Kalau di Indo sendiri mungkin ini ada di beberapa brand ya, seperti komunitasnya misalnya kayak Mi Fans ya, atau mungkin Realme juga ada ya. Jadi mereka itu bisa dapetin device-nya lebih awal, bisa mencoba lebih awal sebelum hari launchingnya. Dan mereka itu bisa bikin review dan juga bisa sharing pengalaman mereka mengenai device tersebut. Sama halnya dengan Team Pixel ini. Jadi Team Pixel itu adalah program dari Google di mana konten kreator yang bukan reviewer itu mereka bisa mendapatkan early access ke device Pixel yang baru. Dan ketika mereka menerima device-nya, mereka ya otomatis bakal sharing pengalaman mereka di sosial media ya, mau itu di YouTube, Facebook, di Instagram, di Threads, di Twitter, terserah lah. Pokoknya intinya mereka share pengalaman mereka di sosial media mereka, mengenali produk Google Pixel ini kepada customer atau audiens yang lebih banyak. Sebenarnya nggak ada yang salah ya sama program yang satu ini, tapi ada satu hal yang membuat program Team Pixel ini agak ini ya, kayak agak muncul dramanya lah. Jadi kalau kita lihat dari artikelnya The Verge ini, jadi Google threaten tech influencers unless they prefer the Pixel. Jadi headline-nya ini adalah ketika kalian itu ikut dengan programnya Team Pixel, otomatis kalian akan mendapatkan device-nya. Tapi ketika kalian menerima itu, kalian harus mengisi form juga kalau kalian itu tidak boleh apa ya, kayak biasanya dibilang tapi nggak boleh dibandingin sama brand lain gitu. Jadi harus milih brand tersebut, harus mengungguli brand tersebut. Di sini kita bisa lihat di salah satu screenshot di artikelnya. Jadi ini adalah screenshot dari Google Form yang diterima oleh member Team Pixel ya. Jadi intinya ini kalian itu harus prefer Pixel dibandingkan device lain. Dan kalau misalnya kalian membandingkan dengan brand lain pun, otomatis kalian harus milih Pixel dibandingkan brand lain tersebut. Kalau tidak, otomatis relasi dan juga hubungan kalian dengan Pixel ini atau tim Pixel ini akan diputus oleh si Google. Kalau kita lihat dari bahasanya sendiri, ya ini bisa dibilang udah menjatuhkan si brand ya. Jadi seakan-akan Google ini tidak mau dibandingkan dengan yang lain dan mereka mengakui kalau misalnya device mereka itu tidak akan sebagus dengan device-device yang lain. Kalau kita lihat dari kata-kata sendiri, ini sih udah jelas sas banget lah. Jadi buat mayoritas dari kalian, termasuk saya pun, mungkin tidak akan setuju dengan hal ini. Tapi buat para reviewer yang masuk dalam tim Pixel ini, dia ya dilema juga kan, padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. Jadi dia harus milih antara dua. Antara dia bisa menerima device-nya lebih awal, tapi dia harus ngomongin hal-hal yang positif aja, tidak boleh bandingin sama yang lain. Atau dia harus mempertahankan kredibilitas dia dan tidak menerima device-nya yang bisa dapat early access ini. Jadi berat sebenarnya. Dan hal ini sebenarnya sih cukup banyak terjadi di dunia teknologi, khususnya untuk para reviewer. Jadi mereka harus milih ya antara dua hal itu,
Kalau misalnya dia bisa nerima barangnya lebih awal, otomatis kan dia bakal bisa bikin video lebih cepat dan bisa mendapatkan views yang lebih banyak. Terus kalau dia harus memilih untuk mempertahankan kredibilitas dia, otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan device-nya lebih awal dan mungkin dia juga harus beli device sendiri, otomatis ya secara logika dan waktu ya dia bakal lebih telat bikin videonya, bikin reviewnya dibandingkan konten kreator atau reviewer yang lainnya yang dapat lebih awal. Dan itu bakal ngaruh ke views-nya juga. Sedangkan di dunia media reviewer ini ya otomatis kalian pasti mau yang lebih cepat ya kan, lebih cepat tayangnya, otomatis lebih banyak views-nya, lebih banyak duitnya, lebih banyak exposure-nya. Ya intinya sih lebih awal lebih bagus. Dan hal ini sebenarnya bukan salah tim Pixel sendiri, tapi ini salah besar dari pihak Google-nya atau pihak agensinya. Tapi ujung-ujungnya ini bakal salah Google juga sih. Jadi ujung-ujungnya ya dipertanyakan juga tim Pixel ini program macam apa? Apakah program yang sekedar endorse produknya doang, ya kan sekedar iklan produknya doang, atau dia itu memang komunitas tim Pixel yang memang dia itu ya mereview produknya, memberikan akses lebih awal kepada para usernya agar mereka itu bisa memberikan feedback yang positif atau negatif dan Google itu bisa memperbaikinya di beberapa update ke depan mungkin atau mungkin diperbaiki untuk pixel yang berikutnya. Dan hal ini udah disentuh oleh banyak konten kreator ya yang besar-besar termasuk MKBHD, Marques Brownlee, dia juga udah bahas di Twitter ya. Ini udah dibahas sama dia, dibikin satu video panjang, ya kalian nonton sendiri aja ya, karena saya gak bakal play video sepanjang ini. Terus sama Queen si Snazy Labs juga udah ikut bahas, bahkan Michael Fisher pun, Mr. Mobile, dia juga udah bahas hal ini, ya saya udah dengerin juga, dan saya setuju dengan apa yang dia sampaikan ya. Intinya, tim Pixel ini dari awal dibuat memang tujuannya itu untuk memberikan device kepada para content creator non-reviewer teknologi untuk bisa sharing pengalaman mereka, ya intinya memberikan exposure kepada Google agar lebih banyak dikenal si Pixel ini kepada dunia di luar sana. Dan mereka udah ngirim kayak apa ya semacam jawaban ya. Jadi tim Pixel ini adalah program yang terpisah dari program press conference dan juga creator program. Jadi mereka itu punya program sendiri ya. Jadi untuk yang media dan juga para reviewer itu terpisah, tim Pixel itu juga program yang terpisah. Jadi the goal of tim Pixel, tujuannya tim Pixel adalah untuk memberikan device Pixel ini kepada tangan-tangan content creator, bukan press dan juga tech reviewer. Jadi konten kreator yang mungkin biasa seperti konten kreator beauty, konten kreator makanan, atau konten kreator musisi ya, atau oke yang lain itulah selain tech reviewer. We missed the mark with this new language that appeared in the Team Pixel form and it has been removed. Jadi mereka intinya sih ya mengaku salah aja ya. Jadi not intended, jadi tidak disengaja ada form seperti ini. Mungkin itu salahnya agensinya atau apa, saya nggak tahu. Dan mereka udah mengubah dan juga menghapusnya dari forum tim Pixel ini ketika kalian ingin menerima device-nya. Ya ini udah cukup bagus ya klarifikasi dari Google, tapi tetap ya bakal banyak yang mempertanyakan kredibilitas Google dalam memberikan device tim Pixel ini. Ya itu sudahlah, kalau misalnya udah meninggalkan jejak buruk di internet ya otomatis jejak itu bakal terus ada sampai internet itu mati. Dan kalau kita lihat di salah satu tweetnya ini ya, di Tech Odyssey, jadi dia itu bilang, I'm formally removing myself from Team Pixel. Jadi dia mengundurkan diri dari Team Pixel karena program ini tidak lagi sejalur dengan kemauannya dia. Jadi dia itu kan pinginnya menerima Google Pixel itu, terus dia ingin menceritakan kelebihan kekurangan dari Google Pixelnya. Ya intinya memberikan feedback yang bagus lah untuk Google, agar produk mereka itu bisa lebih sempurna lagi. Tapi di sini ya dia otomatis ya melihat hal tersebut langsung auto quit. Tidak ingin menjadi bagian dari tim Pixel lagi. Dan dia lebih memilih untuk mempertahankan kredibilitas dia terhadap para viewers agar tidak menjadi ya bahan omongan lah istilahnya lah ya kan. Ya ini sih sebenarnya tipikal netizen manapun itu ya, mau di Indo, mau di luar juga sama. Kalau reviewnya itu bagus-bagusin produknya, ya otomatis wah ini review endorsan, bayaran. terus kalau misalnya kita ngehina produk tersebut, bilangnya produk ini jelek, Oh ini review jujur ya kan. ya itu udah biasa lah. Maka dari itu ya menurut saya ada pentingnya ketika kita itu bisa mendisclosure sebuah produk itu kita dapatkan dari mana. Misalnya, misalnya kita bisa terima produk dari brand A.
itu kita dikasih, dipinjamkan, atau kita itu beli sendiri. Jadi audiens itu tahu kalau misalnya ini barang misalnya kita beli sendiri. Jadi bukan yang disediakan oleh brand. Terus kalau misalnya kita itu diberikan ongkos ya untuk ke event launchingnya, terus kita itu diajak untuk ngeliput sebuah teknologi baru misalnya, terus kita itu dibayarin hotel, transport, makanan, itu kita juga kalau bisa jelasin ya kepada audiens kita. Setidaknya itu bisa meminimalisir ya omongan-omongan tadi ya, misalnya oh ini review bayaran lah, review endorsan lah, terus oh ini review jujur yang ya oh ini nggak dikirimin barang lah ya kan. Ya intinya meminimalisir hal tersebut dan juga mengedukasi dan juga memberitahu kepada audiens biar mereka itu bisa tahu ya siapa aja reviewer yang bisa mereka percaya dan siapa aja yang harus mereka tonton ketika ingin membeli sebuah produk. Hal ini pun sebenarnya saya sudah terapkan ya di beberapa video saya, khususnya untuk video saya yang membahas seputar HP Realme. Jadi buat yang belum tahu, saya sebenarnya sih termasuk dari Realme fans dan saya juga mendapatkan beberapa privilege ya, sempat mendapatkan pinjaman HP, beberapa HP seperti yang ini GT Neo 3 Naruto, ini kan ya nggak ada di Indo kan. Nah ini kebetulan saya sempat dikasih pinjem pegang gitu ya. Terus yang Realme C33 ini juga saya sempat dikasih pinjem, sama halnya dengan Neo 3T, terus 11 Pro 5G ini juga dikasih pinjem. Tapi ada juga yang saya beli, misalnya seperti Realme X, itu saya beli sendiri. Nah, intinya sih ya pentingnya disclosure itu memang ya penting banget karena biar tahu aja audiensnya ini sumber produknya itu dari mana. Dan biasanya kan kalau kita beli sendiri kan ya otomatis ya itu review jujur lah anggapannya. Tapi kalau misalnya dikasih atau dipinjamkan itu ya ya gitulah, kalian tahu sendirilah netizen tanggapannya seperti apa. Jadi untuk video yang saya buat ini dengan HP pinjaman dari Realme itu sebenarnya saya nggak semua membahas seputar kelebihannya, kenapa kalian harus beli. Sebenarnya nggak, tetap saya menjelaskan kelebihan dan juga kekurangannya. Nih saya contohkan lah 3 kelebihan dan 3 kekurangan Realme C33. Itu kan saya jujur kan nggak. Ya, walaupun memang dipinjamkan, nggak perlu beli ya kan, tapi kan tetap saya harus jujur menyampaikan opini saya, menyampaikan apa yang saya alami dengan device tersebut. Sama halnya kayak ini, Realme 11 Pro 5G, ini kan ya saya bikinnya setelah 2 kali update karena sebelum itu ya ada masalah lah ya di bagian kameranya, di bagian stabilitasnya. Nah, setelah 2 kali update ini lebih mendingan, tapi tetap saya sebutkan berbagai kekurangan dari device tersebut. Jadi nggak semuanya itu baik, nggak semuanya itu menjerumus ke pokoknya HP ini bagus, kalian harus beli. Nggak itu yang saya mau. Tapi saya mau tetap ya memberikan kelebihan, kekurangan. Ya intinya mengedukasi kalian apakah HP ini tuh worth it atau tidak, apakah kalian butuh fitur ini atau tidak, dan seterusnya. Jadi ya gitu aja sih untuk video kali ini. Ya mohon maaf kalau misalnya ya kurang entertaining ya untuk video kali ini karena memang ya ini topik yang perlu dibahas aja sih sebenarnya menurut saya, karena ya kalian perlu tahu kalau drama seperti ini tuh bukan cuma ada di Indo tapi di luar sana juga banyak. Bahkan saya perlu ini lagi ya, Mr. Who's the Boss ini, coba kita Mr. Who's the Boss Arun Maini, dia itu gak diundang ke acara Google event ini. Jadi si Arun Maini atau lebih sering dikenal dengan Mr. Who's the Boss, dia ini juga apa ya, bisa dibilang reviewer yang cukup top lah ya di dunia teknologi, tapi entah kenapa dia itu tidak mendapatkan pinjaman atau bahkan dikirimin device oleh si Google sendiri. Jadi dia bilang di sini dia tidak dapat invitation, tidak dapat undangan ke acara Google Pixel, tidak dikirimin barang, terus kontak-kontak juga tidak ada respon. Ya memang mereka itu sempat kritikal, sempat apa ya, bisa dibilang agak kasar ya di review mereka sebelumnya yang Pixel 8 dan juga Pixel 8 Pro. Tapi kan namanya review kan ya kita harus memberikan opini yang sesuai dengan kenyataannya. Ya bagus, kalau jelek ya jelek. Ya kan kita nggak bisa ngubah yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Otomatis kita harus jujur. Kalau kita lihat dari postingan ini ya sudah jelas ya, Google ini makin sus lagi. Tadi udah kejadian tim Pixel yang harus mengunggulkan Google Pixel dibandingkan brand lain. Yang ini review tahun kemarinnya negatif, tahun sekarang malah nggak diundang ke acara event, bahkan nggak dikirimin HP sama sekali. Padahal dia reviewer yang cukup besar, ya kan?
Untungnya sih Google langsung gercep ya respon hal ini karena mereka tidak mau salah paham, miskomunikasi, otomatis langsung dikirimkan HP-nya dan minta maaf ya kan. Untungnya ini kan direspon ya, kalau misalnya nggak direspon otomatis ya kalian tahu sendiri lah, image Google itu bakal hancur banget. Dan Google itu pun mereka bakal tahu sendiri, mereka bakal hancur kalau tidak respon soal hal ini. Dan mungkin ya segitu dulu ya, udah cukup lah intinya kita bahas soal drama ini. Intinya ya Google udah minta maaf, sudah clear semua, ya kan? Tapi ya sedikit tercoreng aja sih nama mereka karena hal yang seperti ini. Kalau misalnya kalian mau diskusi ataupun ya komen-komen apalah silahkan tulis aja di bawah, terserah kalian. Itu juga akan membantu algoritmanya. Jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe kalau misalkan suka dengan konten seperti ini, ya ngobrol-ngobrol santai aja ya kan. Dan terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir dan ya as always, I'll see you next time.